Because he picked me up, he turned me around, he placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Come on. Wandering into the wanting a place to hide this weary soul, this vagabond is dead. And I try with all my might, but I just can't let the fire. I'm slowly drifting, oh vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. So he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, so I thank God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my own. Bye, bye, bye. Wouldn't let bitterness. You can just keep it moving. No, you will go heal. From house till house, streets to go. I see about you, save my soul. This wayward son that's found his way back home. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master. Shout it out! I thank God. Oh, so we shout. I thank God. Let's testify. Lost not one, I am free. I am free. I am free. Hell lost not one, I am free. I am free. I am free. Come on, everybody. Hell lost not one, I am free. I am free. Oh, I am free. Hell lost not one, I am free. I am free. I am free. Hell lost another one, I am free. I am free. Oh, I am free. Hell lost another one, I am free. I am free. Because he
mustard. I thank the Savior because He healed my heart. He changed my name forever free. I am not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Roh Kudus. Tuhan Yesus, ketika kami look back in our life, oh God, ada dua pilihan. Kami bisa melihat kesengsaraan kami, atau kami bisa melihat kesetiaan-Mu, Tuhan. And today, pagi hari ini kami mau memilih untuk melihat kesetiaan-Mu. You were faithful then, you are faithful now, you will be faithful tomorrow. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun jalan hidup kami mau mempercayakannya ke dalam tangan-Mu karena kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Have your way in our hearts, in our lives, and in this place in Jesus' name. Come on, let's worship together. It was lonely in the dark, but You were working. It was painful, it was hard, but You were working all things for my good. Couldn't feel You at the time, but You were working, full of questions, wondering why. But You are working all things for my good. Come on. When I look back over my life and I think how good You have been, my soul sings, great is Your faithfulness. When I get Your love on my mind, I get
Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Oh, come on church, can we sing this one more time? Tuhan Yesus setia. Sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Mari kita angkat suara kita, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat apa yang Kau akan lakukan buat kami semua hari ini Tuhan. We love you. We know that you are here in Jesus' mighty name. And everybody say
Amen. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amazing. Siapa yang bersyukur bisa berada di rumah Tuhan pagi hari ini, saudara? Yes, and hari ini, saudara, is our local mission Sunday. You know, minggu kemarin it's a global mission Sunday, and then this week is local mission Sunday. Segala sesuatu yang kearifan lokal, kita akan dengarkan itu semua. Nah, saya percaya saudara ini akan memberkati kita semua. Amen. Well, saudara, di setiap kebaktian Hillsong kita selalu berdoa buat orang-orang yang menulis beban doa. Yang kalau misalkan saudara baru pertama kali datang, welcome to church. Di tangan saya udah ada beberapa orang yang berdoa, saudara. Dan ada yang berdoa untuk Kiara, usia 7 tahun, didiagnosa kanker otak. 5 ahli bedah otak mengatakan tidak ada harapan. Berdoa untuk orang tuanya agar Tuhan memberi kekuatan Tuhan Yesus sembuhkan Kiara. This is what I believe. Meskipun dokter bilang gak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita, amen. Tuhan kita bisa melakukan apa yang tidak mustahil, yang mustahil, saudara. Dan ada yang berdoa, jangan lebih tersesat lagi. Mohon doakan adik saya, dia belum mengenal Tuhan, masih duniawi. Tadi dia tidak mau diajak gereja. Doakan agar dia segera ditangkap. Men, maksudnya bukan ditangkap polisi, tapi ditangkap oleh Tuhan, oke? But yeah, this is what I love, saudara. Karena doa kita tuh tidak pernah sia-sia di mata Tuhan, amen. Dan mungkin saudara bilang, mungkin saudara waktu saudara tulis doa ini, saudara pikir, oh kita cuma doakan pas hari Minggu doang. Enggak, saudara. Di setiap minggu, saudara, ada tim doa di tempat kita, saudara, di tempat ini, saudara. Dan mereka mendoakan semua prayer request yang dibacakan, yang gak dibacakan. Mereka kumpul bersama-sama dan mereka mendoakan saudara. And I really believe doa yang kita doakan, saudara, doa yang saudara doakan juga itu pengaruhnya luar biasa banget, amen. Do you believe that? Yes. Ada yang berdoa juga untuk mental health, more income supaya klien juga lebih banyak and family. Ada yang berdoa buat new job, ada yang berdoa buat obedience in all situation supaya lebih humble lagi, berdoa untuk masa depan anak. Tuhan kasih yang terbaik, tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan, amen. Well, saudara, mungkin saudara belum sempat menulis beban doa saudara, tapi kita akan berdoa bersama-sama dari depan sampai yang paling belakang. Kalau misalkan saudara rasa nyaman, mau ke saudara mengangkat tangan saudara dan kita akan berdoa bersama-sama. So let's pray. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang Kau akan lakukan dalam kehidupan kami. Semua beban doa yang ada di sini Tuhan, yang tertulis, yang belum sempat ditulis Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan, Engkau Allah yang Maha Peduli. Kami serahkan semua beban doa ini Tuhan. Kami berdoa buat Kiara Tuhan Yesus yang didiagnosa kanker otak, yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Tuhan Yesus berikan keluarga mereka kekuatan Tuhan, damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran turun di atas kehidupan mereka Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus Kristus supaya Kiara akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lagi sakit Tuhan Yesus di tempat ini, yang berdoa Engkau sembuhkan Tuhan. Biar damai sejahtera turun atas kehidupan mereka Tuhan Yesus. Yang lagi cari pekerjaan Tuhan, Engkau berikan mereka pekerjaan yang berasal daripada Engkau. Kirimkan mereka orang-orang yang tepat Tuhan. Opportunities yang hanya Engkau bisa berikan Tuhan. Kami serahkan semua beban doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Come on, Hillsong Kuta, let's worship Jesus one more time. Our hearts will cry, these bones will sing, great are you, Lord. Come on, let's lift it up. Sing on the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing, great are you, and it's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you, Jesus. And everybody say, sekali lagi, and everybody say, amen. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Well, saudara, welcome to Hillsong Kuta, saudara. Kebaktian jam 11.30. Kalau misalkan saudara baru pertama kali berkunjung, welcome to church. Kami sangat senang saudara bisa berada di sini bersama saudara kita semua. Well, why don't you bilang ke kiri kanan saudara, I'm glad I'm standing next to you this morning. Dan bilang welcome to church. Yes, well saudara, kalau misalkan tadi
kita sudah mendoakan prayer request. Di tangan saya ada banyak banget yang menulis praise report mereka, ucapan syukur mereka. Siapa yang siap untuk mendengarkan ucapan syukur pagi hari ini, saudara? Yes, ada yang bersyukur. Oh, this is good. Last week I prayed for a job to Korea. Thank God it happens. God answered my prayer my first time writing prayer request. Wow. Siapa yang bersyukur mengenai apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan orang lain? Saudara, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Grateful masih bertahan dalam pekerjaan. And grateful mama yang setelah kecelakaan tanggal 9 rusuk patah. Wow, masih dikaruniai berkat dan sudah pulih sampai hari ini. Kita berikan tepuk tangan luar biasa. Actually, salah satu teman kita juga di tempat ini, saudara. One of our youth leader, Ferry namanya, kemarin baru dapat kerja, saudara. Setelah lulus, dia bilang susah banget cari kerja, tapi dia jadi supervisor di salah satu proyek di Uluwatu. Fresh graduate, langsung jadi supervisor, melayani Tuhan, ganteng, single. Anyways, ada yang mengucap syukur dapat tempat tinggal yang lebih nyaman dan lebih besar, dan anak-anak happy, thankful. Bersyukur Tuhan selalu menyayangi aku dan anak-anakku juga dan orang tuaku. Amazing, ada banyak banget saudara yang mengucap syukur, dan I know saudara punya ucapan syukur. By the way, saudara, ucapan syukur saya bahwa hari ini adalah kita launch Hillsong Sanur pertama kali di hari Minggu. Kebaktian jam 10.30, saudara. And I want to know, siapa yang di sini tinggal di daerah Denpasar atau Sanur dan sekitarnya? Wow, amazing. Why don't you pulang sekarang di sini? Jam 10.30, saudara, itu ibadah Sanur ini pertama kali. And tadi Pastor Eka dia khotbah di jam 9.30 di sini. Setelah khotbah dia langsung naik motor cepat-cepat pergi ke Sanur, khotbah di Sanur, and dia lagi on the way bawa motor lagi ke sini. So please berdoa supaya dia selamat tiba dengan tidak satu kurang apapun, saudara. And he'll be with us. And karena hari ini local mission Sunday, saudara, and dia akan berbicara banyak hal mengenai inisiatif-inisiatif lokal yang kita sebagai gereja kita akan lakukan. It's gonna be amazing, amen. Well, why don't you, sebelum saudara duduk, why don't you bilang ke kiri kanan saudara satu hal yang saudara syukuri selama minggu ini. One thing that you are grateful for this week, and then saudara bisa silakan duduk. Come on, bilang ke kiri kanan saudara, atau depan atau belakang saudara. Kalau misalnya saudara nggak suka dengan orang kiri kanan saudara. Yes, amazing. Well, saudara, pagi hari ini we have RDG. So Ruben, why don't you come up here with Joe, come Joe, berdiri Joe. This is Joe and Ruben, saudara. Kita ada RDG. Ini buat anak SMP dan buat anak SMA. Jo, kamu kelas berapa? Udah lulus. Ah, kamu udah lulus. By the way, Jo udah lulus. Terus ngapain kamu di sini? RDG. Oh, RDG. By the way, dia udah lulus. And dia pelayanan di Koma, barista. Luar biasa. Well, kita punya RDG ini buat anak SMP dan SMA yang ada di sini, saudara. Kita akan langsung ke atas untuk have a small group. Itu kayak mini connect group di mana kami akan share about anything about the Bible. Kita akan Bible study and have fun pretty much. Makan gratis juga, Ruben. Ada banyak banget makanan di atas. Yes, so make sure saudara punya anak SMP dan SMA bisa ikutin Ruben and Joe juga. You guys can go. You guys can ikutin Ruben and Joe, saudara. Anak SMP SMA. Di sini ada Makayo, ada Alex juga, ada Kasyanika juga. You're gonna have the best time hari Minggu, saudara. And let me tell you about RDG. Kita mulai RDG hari Minggu pertama kali itu, I think tahun lalu bulan Oktober atau enggak bulan November, saudara. And kita mulai dengan 3 atau 4 orang anak di ruangan di atas sekarang, di ruangan di atas. Dan sekarang, saudara, ruangan tersebut kayaknya udah nggak bisa menampung lagi anak-anak tersebut. So we pray supaya kita ada gedung lagi sendiri buat youth, I don't know, but it's gonna be great. Well, saudara, sambil mereka naik ke atas, kita akan melanjutkan our worship in giving. Di tempat duduk saudara ada amplop bertulisan Home and Others. Saudara bisa memberikan persembahan dan perpuluhan saudara di amplop yang bertulisan Home and Others. And ada amplop juga yang bertulisan Heart for the Mission. Untuk amplop tersebut itu adalah amplop untuk pemberian misi kami di gereja ini, saudara. And kalau misalkan saudara pertama kali datang, saudara berkunjung doang di gereja ini, jangan jadikan ini sebuah paksaan bahwa untuk saudara memberi, tapi you are more than welcome to participate to give in the house of the Lord. And sambil saudara mempersiapkan persembahan dan perpuluhan saudara, I'm gonna get Kak Azi untuk share around our worship in giving. Thank you Pastor Gio. Selamat pagi menjelang siang.
Oh, selamat siang, udah jam 12. Selamat siang, Hillsong Kuta. Saya tulisannya selamat pagi menjelang siang. Ya, saudara percaya nggak? Usia saya 32 tahun. Ya, di dalam Tuhan. Jadi saya menerima Tuhan sekitar 32 tahun yang lalu. Dan karena saya berasal dari latar belakang non-Christian, jadi saya lumayan agak skeptik ya pada saat berbicara tentang persepuluhan dan persembahan. Kok bawa duit ya? Kok duitku diminta ya? Gitu. Ada seperti itu sampai saya menemukan sebuah ayat firman Tuhan yang merubah pola pikir saya saat itu. Ya, itu di Leviticus Imamat 27 ayat 30 Amplified Bible yang saya akan sampaikan. And all the tithe, 10 part of the land, whether the seed of the land, of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. Jadi semua persepuluhan, persembahan itu adalah milik Tuhan. Dan itu kudus bagi Tuhan. Ya. Jadi persembahan dan persepuluhan itu adalah apa? Milik Tuhan dan kudus bagi Tuhan. Sejak saat itu saya akhirnya mulai melakukan dengan setia dan saya mengalami apa yang dikatakan di Melekai ya. Melekai, bahasa Inggris ya. Melekai 3 ayat 10. Itu dikatakan apa? Tuhan akan pada saat saya membawa persembahan dan perpuluhan saya akan apa? Tuhan akan apa? Membukakan tingkap-tingkap langit. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang I will open windows of heaven. Bayangin gak kalau misalnya windows of heaven, jendela-jendela surga terbuka, apa yang terjadi? Kita tidak hanya berbicara masalah uang, masalah kekayaan, masalah materialistik atau apa saja kemewahan, tidak. Tapi apa kira-kira menurut saudara pada saat windows of heaven terbuka? Di James 1 verse 17 katakan bahwa apa? Every good and perfect gift from above. Apa itu? Damai sejahtera, sukacita. Apalagi? Pemeliharaan Tuhan, semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Saya mengalami itu pada saat saya membawa persembahan dan persepuluhan saya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama, mari kita belajar untuk setia dan taat. Karena kita sendiri akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Mari kita berdoa, tutupkan kepala dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini terima kasih karena Engkau Tuhan yang sungguh amat baik. Terima kasih untuk setiap janji-janji Engkau. Terima kasih untuk pemeliharaan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal-hal yang baik. All the good and perfect gifts. Every good and perfect gifts is from you Lord. From you. Biar setiap orang yang saat ini membawa persembahan dan persepuluhan mereka kepada Engkau, Tuhan mereka akan menuai berlipat kali ganda. Pada saat jendela-jendela surga terbuka, berkat-berkat itu tercurah Tuhan secara berkelimpahan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk saudara yang sudah membawa persembahan dan persepuluhan saudara kepada rumah ini. Tuhan memberkati. Happy Sunday. Thank you Kasih. Berikan tepuk tangan buat Kasih. Well, saudara, sambil saudara memberikan persembahan dan perpuluhan saudara, everybody say next week. Next week saudara, Pastor Steve Dixon akan bersama-sama dengan kita saudara di tempat ini. And dia akan ada di jam 10.30 di Sanur. And then jam 4 sama jam 6 sore di Hillsong Kuta saudara. Oke, kalau misalkan saudara biasa datang jam pagi, ibadah jam 9.30, 11.30. Why don't you coba untuk datang jam 4 atau jam 6 sore saudara. Atau kalau misalnya saudara mau pagi, why don't you go to Hillsong Sanur. Pastor Steve Dixon akan ada di sana, dan juga sore dia akan ada di sini. And you know, jarang-jarang kita mendengarkan dari Pastor Steve Dixon. I think it's gonna be a blessing for all of us. So invite your friends, invite teman-teman saudara, keluarga saudara. It's gonna be amazing Sunday next week. Amen. Well, saudara, like I said, pagi hari ini saudara, it's a local mission Sunday. And saya percaya apapun yang Pastor Eka akan bicarakan sebentar saudara, ini akan menjadi sesuatu yang akan menginspirasi kita. Dan saya percaya ini akan menjadi sesuatu yang akan menguatkan kehidupan kita juga saudara. So I want you untuk menyiapkan hati saudara semua. So can we all stand up? Mari kita sama bangkit berdiri. We're gonna worship Jesus one more time saudara. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Saya believe ini akan bisa sesuatu yang Tuhan akan berbicara secara pribadi buat kita semua. Amen. So Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan.
Kami buka hati pikiran kami Tuhan untuk anything Tuhan, apapun yang Kau akan berikan buat kehidupan kami Tuhan. So we love you, we worship you in Jesus' name. Come on, Hillsong Kota, let's worship What Jesus. a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of. Come on, one more time we sing. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name. What a wonderful name. And death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voices of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name. Come on, one more time. You have no rival, 'cause you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Happy Sunday, everybody. Everybody good? Coba lihat orang di kiri kanan, kasih tahu mereka, aku senang banget berdiri di samping kamu hari ini. Wow, selamat datang di Hillsong Bali Local Mission Sunday. Woohoo. Bapak Ibu Saudara sekalian, 20 menit yang lalu saya berangkat dari Sanur ke Hillsong Kota. And thank God, Tuhan buka Laut Merah and saya berjalan dengan bebas and lancar barang. Man, Sanur was awesome. Ruangannya penuh Bapak Ibu Saudara sekalian with people but you know, saya kaget juga datang ke sini. Wah, ini kok ini udah overflow juga di sini, man. This is crazy. Setiap kali kita tambah bangku, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Kita buka tembok, bongkar tembok, Tuhan terus kirimkan jiwa-jiwa. Haleluya. Oh, so good. So good. I'm excited untuk kita semua melihat apa yang mau Tuhan kerjakan di Hillsong Sanur. And we are officially one church, two location. Satu gereja, dua rumah. Yang luar biasa. Ada amin. Come on, Hillsong Bali 11.30. Saudara udah tidur sampai siang. Jangan sampai saudara diam sama saya. Amen. Tunjukkan semangat saudara. Ada amin. Bapa di surga, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Sehingga kami bisa mengalami transformasi yang luar biasa terjadi dari dalam keluar Tuhan. And Holy Spirit, Engkau continue bekerja, melakukan all the things yang Engkau ingin lakukan kepada setiap kami. And terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat all these wonderful people. Di dalam nama Yesus, haleluya,
Amen, amen, amen. Silakan duduk, silakan duduk. Maybe tadi Pastor Gio sudah mengatakan this is local mission Sunday. Jadi minggu lalu it's a global mission Sunday, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang datang ke minggu lalu ada di gereja minggu lalu? Tolong angkat tangan saudara kalau saudara ada di gereja. Amen, amen. Yang nggak datang kemana aja nih? Kok nggak gereja hari Minggu? Global Senior Pastor kami, Pastor Phil, dia share all the mission, all the inisiatif-inisiatif yang luar biasa yang saya percaya yang akan kita kerjakan, yang Tuhan mau kita kerjakan untuk 2025 ini. And tema tahunan gereja kita atau tema kita tahun ini adalah mengambil langkah iman, mengambil a step of faith yang besar, yang berani sehingga kita bisa melihat janji Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi minggu lalu itu adalah rasa global dan minggu ini adalah rasa lokal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amen. So, jadi secara global sudah di-share semua misi, semua yang mau kita lakukan. Tapi minggu ini saya akan share hal-hal yang saya percaya Tuhan mau kita kerjakan bersama-sama buat tahun 2025. Apakah ada orang-orang yang excited untuk melakukan yang Tuhan percayakan kepada kita semua tahun ini. Amen. Very good. So, inisiatif lokal yang kita mau kerjakan tahun ini adalah yang pertama adalah Hillsong Sanur. We been praying buat Hillsong Sanur dan officially kita udah launch Hillsong Sanur. Bapak Ibu Saudara sekalian, tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. I believing, saya percaya bahwa akan ada banyak jiwa yang terhilang diselamatkan melalui Hillsong Sanur. Akan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang akan kita dengarkan bagaimana pekerjaan Tuhan membawa impact yang luar biasa di sana. Jadi kalau saudara tinggal daerah Sanur dan sekitarnya, saya ingin encourage saudara untuk be part of that community, membangun gereja lokal yang sehat, hidup yang diubahkan melalui Yesus Kristus Tuhan, and bahkan be part of volunteering. Tema kita ada tahun ini adalah mengambil langkah iman. And siapa itu tadi? Anyway, mengambil baju yang sama. Mengambil langkah iman, sesuatu yang basically yang nggak nyaman, mungkin what it looks like buat saudara adalah selama ini kalau saudara cuma datang ikut ibadah, maybe this is the time untuk mengambil langkah iman, untuk mulai terjun atau terlibat di dalam sebuah tim, mulai melayani. Mungkin, Eka nggak bisa saya harus setiap minggu melayani, that's fine. Kalau itu bentuknya saudara mungkin sebulan sekali, that's fine. But I believe saudara punya talenta karunia yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Dan Tuhan mau saudara menggunakan talenta tersebut untuk melayani orang lain. Melayani itu adalah kunci kepada keberhasilan saudara. Semua dimulai dari melayani. And di dalam melayani gereja artinya saudara dipersiapkan untuk kapasitas hati saudara diperbesar. Karena melayani di gereja, di Hillsong Church, saudara nggak dibayar. Jadi kalau saudara mau melayani itu saudara cari PK, no. Buat kita melayani itu bukan cari kehidupan, tapi mengorbankan kehidupan. I just want to encourage saudara, kira-kira when it comes to the life of the church, when it comes to di dalam membangun gereja lokal, tertanam di gereja lokal, langkahnya seperti apa, Kak? Ya tadi saya bilang, saudara mungkin belum tertanam di Connect Group, saudara mulai tertanam di Connect Group. Belum melayani, maybe mulai melayani. Bukan karena kita, kita ini desperate banget. Desperate juga, I don't know, desperate is the right word, but saudara mendapatkan kesempatan untuk membawa impact di dalam kehidupan orang lain. Because saudara akan dipersiapkan, saudara akan, you have the opportunity to benar-benar melayani orang, dan orang sangat-sangat diberkati, dan mereka karena pelayanan saudara, banyak orang mengalami kuasa Tuhan. Ada amin? So, inisiatif lokal yang pertama adalah Hillsong Sanur tadi. Yang kedua adalah Rote Project, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami di gereja ini sudah 2 tahun belakangan mengadakan atau menyediakan akses air bersih di Rote, di salah satu desa di Rote. Rote merupakan masih di dalam masih hidup di dalam garis kemiskinan basically. So kita menyediakan sumur bor atau akses air bersih karena ada banyak orang atau keluarga di sana yang mereka masih jalan 1 kilo sampai 2 kilometer untuk ngambil air 2 ember doang. Mereka harus jalan 1 sampai 2 kilo untuk ambil 2 bucket air. Untuk mandi, untuk makan, untuk masak dan lain sebagainya.
waktu saya ada di sana saya tanya, jadi sehari kira-kira berapa kali? Sehari itu minimal 10 kali untuk ngambil ke sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Berarti kalau 10 kali bolak-balik udah 20 km dong, ya kan? Nah ada keluarga yang 10 kali, ada keluarga yang sampai 12 sampai 14 kali Bapak Ibu Saudara sekalian. Pantesan badan mereka sehat-sehat dan kurus-kurus di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau saudara udah ikut gym, belum kurus-kurus juga, saya bisa kirim saudara ke Rote, bantu mereka, bantu angkat air di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kita sediakan ini sudah air bersih ini bisa dinikmati di 105 rumah yang terdiri dari 528 orang bisa menikmati air bersih. Mereka nggak perlu jalan berkilo-kilo lagi, membuang-buang waktu yang terbuang untuk ambil air doang. Sekarang mereka bisa menggunakan waktu mereka, spend time with their kids, spend time with their family. Ini dampaknya bukan cuman supaya orang minum air, no, bawa kemana-mana dampaknya akan kemana-mana. So Hillsong Bali, I just wanna thank you. Terima kasih buat kemurahan hati saudara. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena menurut mereka ini mujizat yang sudah mereka doakan bertahun-tahun. Karena air memang susah. Saudara tahu gak? Hampir 10 kali kita gagal untuk cari titik air Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya bersyukur gereja ini selalu mendoakan, selalu mendukung. Sehingga air ini bisa benar-benar disediakan di sana. And ada kesempatan-kesempatan lain yang mungkin kita bisa bantu ke depannya. Maybe dengan pengadaan sepeda dayung buat anak-anak di sana. Karena banyak anak-anak yang begitu sampai SMP atau bahkan SD, mereka nggak lanjut sekolah lagi. Karena apa? Karena sekolah mereka sangat jauh, orang tua sangat miskin, nggak punya kendaraan. Akhirnya ya mereka berhenti sekolah. Sedih banget kan? Sedih. Kalau mereka nggak sekolah sudah tahu kedepannya bisa seperti apa, ya kan? Pasti akan sulit cari kerjaan dan lain sebagainya. So maybe kedepannya mungkin hopefully saya bisa ke sana tahun ini and then lihat kesempatan bagaimana kita bisa mengadakan sepeda dayung buat anak-anak supaya mereka nggak perlu putus sekolah, mereka bisa sekolah naik sepeda. Yang berikutnya adalah maybe homeschooling, mungkin kita bisa sediakan program homeschooling buat mereka karena saya tahu ada beberapa orang di sini mereka punya program dan yayasan tersebut. So that's what we gonna look into. But also sumur ini hanya sebuah awal Bapak Ibu Saudara sekalian. Sumur ini air tersebut mereka bisa mulai berkebun, mereka bisa beternak, mereka bisa bertani. So akhirnya mereka akan generate income sendiri sehingga anak-anak yang nggak bisa sekolah karena mereka punya uang, akhirnya mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka. So tolong doakan supaya program ini bisa berjalan terus. Yang berikutnya adalah Sisterhood Collective Conference. Konferensi kaum wanita, cuma 3 orang wanita di depan sini yang sangat excited. I don't know. Maybe it's still terlalu siang Bapak Ibu Saudara sekalian ya. But Englin dia sangat excited, istri saya sangat excited untuk konferensi ini memang sudah ada di hatinya sekian lama tahun. And by the way, just an update buat gereja kita, Englin akan fokus di Hillsong Sanur, dia akan oversight Hillsong Sanur. Jadi saudara akan jarang lihat dia minggu pagi di sini, tapi paling enggak saudara lihat kekasih hatinya akan ada di sini, right? So, but kemungkinan saya setiap hari minggu pagi akan bolak-balik juga. Anyway, thank you Jesus for motorbike. So Sisterhood Collective Conference adalah sebuah konferensi buat para wanita and tahun lalu adalah pertama kali yang kita launch and wanita dari berbagai city and islands di Indonesia datang juga, dari beberapa negara Asia juga. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka ketemu teman baru and mereka worship bareng and mendengarkan pesan-pesan yang menginspirasi, yang menguatkan. So I think this is something yang sangat luar biasa untuk saudara para wanita bisa mulai berpikir, mulai daftar karena udah 150-an orang kalau nggak udah daftar Bapak Ibu Saudara sekalian. So kemungkinan besar pesertanya akan dibatasi. So please, karena tahun lalu ini udah memulai tinggal 2-3 hari. Terus tiba-tiba ada aja orang wanita-wanita di sini, what's up my wife, what's up the team, masih ada kursi nggak ya, masih bisa daftar nggak ya? Let's manage our life better. Mari kita ibu-ibu, mari kita mengelola kehidupan kita lebih baik lagi, amen. Jangan last minute, because sangat disayangkan kalau sampai seorang nggak bisa daftar, seorang jemaat di tempat ini nggak bisa daftar. And we have amazing guest speaker yang adalah sahabat saya dan Englin, yaitu Pastor Tracy Lily dari Darwin. Dia sempat masih part of Hillsong Darwin, seorang coach yang sangat luar biasa. Dia punya orang-orang yang dia coaching dari berbagai macam negara gitu, and punya pengalaman yang sangat luar biasa. And also Tracy Trinita, dia seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, sekarang dipakai Tuhan. Dulunya supermodel
And man, kesaksiannya sangat luar biasa. I believe ini akan menjadi konferensi yang sangat powerful. So daftar segera. Ada amin. Yang berikutnya adalah buat orang-orang tua seperti saya dan yang lain di sini. Kecuali Gio dan Rebecca, mereka orang tua yang sangat sempurna. Alpha parenting class Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi I think setiap orang tua kita terus belajar, right? Mendidik anak-anak kita. And program ini adalah buat saudara yang anaknya berumur dari 0 sampai 10 tahun. Atau mungkin saudara mungkin lagi hamil atau akan hamil. Maksudnya udah nikah baru hamil. Make it lurus dan jelas. Ini program buat saudara. Even though kalau saudara adalah single parents, ini program buat saudara juga. I believe ini saudara akan diperlengkapi dengan knowledge, dengan wisdom, pewahyuan yang luar biasa. Sehingga kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Amen. Kalau ada orang tua duduk di samping kiri kanan saudara, kamu perlu ikut kelas ini. Kasih tahu mereka. Yang terakhir adalah Hillsong Leadership Academy Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sebuah program buat pemimpin, program kepemimpinan yang sangat luar biasa. Kita sempat announce tahun lalu, tapi tertunda karena ada perubahan dari Hillsong College sehingga ditunda. Tapi puji Tuhan tahun ini kita akan launch Hillsong Hillsong Leadership Academy yang akan dimulai 5 Agustus 2025. Programnya berjalan selama 44 minggu yang terdiri dari 7 subjek Bapak Ibu Saudara, teamwork, personal leadership, spirit-filled living, Christian doctrine, introduction to Bible, a theology of discipleship, yang terakhir adalah pendalaman kitab Efesus. Jadi kalau saudara ikut program ini dan kalau saudara, saya pengen lanjut di Hillsong College, you can, karena program-program atau subjek-subjek ini dia sudah ada di Hillsong College, and probably you don't need to do it again. But kursus ini atau program ini adalah untuk melahirkan, menciptakan pemimpin-pemimpin yang ready merintis gereja, yang ready melayani Tuhan menjadi full-time ministry. This is probably, ini akan menjadi program atau kursus kepemimpinan salah satu yang probably termurah di Indonesia, tapi kualitasnya nggak murahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Harganya pasti sangat murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Amin. Amin, yes. Yes, kualitasnya global, harganya lokal Bapak Ibu Saudara sekalian. So why don't you think about it, bulan Maret di minggu terakhir kita akan ada info night. Saudara akan dikasih tahu lebih details lagi karena saudara langsung di-train sama staff di tempat ini, sama basically orang-orang yang running departemen di Hillsong Bali. Jadi saudara belajar, I think 2 hari seminggu. Dan saudara juga langsung praktek di situ. Sehingga saudara benar-benar diperlengkapi, saudara benar-benar dibantu, di-empower untuk menjadi apapun yang Tuhan panggil saudara jadi. Ada amin? So Hillsong Leadership Academy. Alright, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Oh Jesus. Come on man. Ini apakah masih sedih ya karena ada teman-teman yang udah pindah ke Hillsong Sanur ya kan? Kita ini masih satu gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi semangat spiritnya harus tetap sama. Ada amin. Alright. Apalagi saudara udah tidur sampai siang. Jangan mengantuk lagi ya di sini. Amin. So tetap semangat, tetap respon kepada firman Tuhan. Kalau itu menguatkan saudara. And kita akan belajar bersama-sama dari Raja Daud. The journey of Raja Daud yang sangat luar biasa. Because karena keputusan penting yang dia buat dalam hidupnya. Sehingga Tuhan memposisikan dia. Sehingga Tuhan menempatkan dia seorang pemimpin yang bisa mengalahkan Goliat atau raksasa tersebut. But dia di journey-nya ini mengalami hal-hal yang berat juga, nggak gampang. Prosesnya nggak gampang. But that's what I love about Tuhan kita. It's not about what you do, it's about who you becoming. Itu lebih penting. Yes, yang kita lakukan, kita mau doing leadership academy, kita mau doing this and that, roti dan lain sebagainya. But yang paling penting adalah who you becoming. Karena saudara gak mau sampai di akhir tahun 2025 and kerohanian saudara stagnasi atau menurun. Orang yang hidup di dalam Yesus, grafik kekristenannya, kerohaniannya harusnya naik. Kita dipanggil untuk naik, bukan turun. Ada amin? So that's why we need to learn from Raja Daud. Karena ada important
steps, ada langkah-langkah iman, langkah-langkah yang besar, langkah-langkah yang berani yang dia buat dalam hidupnya sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 4, kalau saudara buka bawa Alkitab saudara yang kertas bisa buka. Alkitab yang glow in the dark bisa dibuka juga. 1 Samuel 17 ayat 4, maka seorang jago berkelahi yang bernama Goliat dari kota Gad keluar dari perkemahan Filistin untuk menentang orang Israel. Tingginya kira-kira 3 meter. Wow, 3 meter. Lompat ke 1 Samuel atau ayat yang ke-8 sampai 11. Goliat berhenti lalu berseru kepada tentara Israel. Apa yang sedang kamu lakukan di situ? Hendakkah berperangkah kamu? Aku seorang Filistin, hai hamba-hamba Saul. Pilihlah seorang di antara kamu yang berani turun untuk bertempur melawan aku. Jika dalam perang tanding itu aku terbunuh, kami rela menjadi hambamu. Tapi jika aku yang menang dan membunuhnya, kamulah yang akan menjadi hambaku. Sekarang juga kutantang tentara Israel. Pilihlah seorang untuk bertanding melawan aku. Ayat 11. Ketika Saul dan orang-orang yang mendengar tantangan itu, terkejutlah mereka dan menjadi sangat takut. Judul khotbah saya hari ini adalah langkah iman bukan langkah 1000. Langkah iman bukan langkah 1000. Langkah 1000 itu artinya lari. Menghadapi masalah, ambil langkah 1000 Bapak Ibu Saudara sekalian. In case, the Gen Z. Nggak tahu, what are you talking about, Pastor? Paling nggak saudara bisa chat, GPT tanya kira-kira langkah 1000 itu seperti apa. Menghadapi raksasa tuh saya harus ambil langkah 1000 hitung gitu. No. Sebagai sebuah ekspresi aja. Because maybe you will face a big giant tahun ini. Tapi saudara akan mengambil langkah iman saudara. Karena saudara tahu saudara akan mengalahkan Goliat tersebut. Amen. I don't know, raksasa yang saudara sedang hadapi ini seperti apa. Maybe raksasa yang sedang saudara hadapi ini dia lagi mencuri damai sejahtera saudara. Raksasa tersebut sedang mencuri sukacita saudara. Raksasa tersebut mungkin lagi menghancurkan mental health saudara. Dan saya berharap raksasanya nggak lagi duduk di samping saudara atau di ruangan ini. Apakah saudara lagi menghadapi sebuah atau menghadapi Goliat yang besar saat ini? And whatever it is, saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa roh yang ada di dalam saudara lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. And Tuhan mengizinkan raksasa hadir dalam kehidupan saudara bukan untuk mengalahkan, menghancurkan saudara, karena Tuhan akan menyertai saudara. And saudara akan keluar lebih daripada pemenang. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, so 3 langkah yang kita bisa belajar dari Raja Daud siang hari ini adalah, yang pertama adalah jangan menunda-nunda. Kalau saudara mau mengalahkan Goliat saudara ingin mengalahkan raksasa dalam kehidupan saudara, yang pertama, langkah penting yang pertama adalah jangan menunda-nunda. Karena bangsa Israel mereka tidak bisa mengalahkan Goliat atau raksasa tersebut karena mereka menunda-nunda. Mereka tunda, hari ini tunda lagi, besok tunda lagi, just menunda-nunda. Kita tidak bisa mengalahkan raksasa kita kalau kita tidak mau menghadapi raksasa kita. Face your giant. Face your Goliath. Don't Facebook them. Curhat. No, gak bisa curhat di sosmed. Tapi saudara harus menghadapi raksasa saudara. Ada amin? Jangan cuma gosipin mereka. Hadapi orang tersebut. Hadapi raksasa tersebut, ada amin? Yes, yang single-single. Coba WhatsApp dia, tanya dia, ajak ngopi kah, apakah? Iya kan? Yang wanita-wanita single, diajak ngopi atau ajak makan malam itu bukan berarti menikah. Bukan berarti, jadi jangan berpikir yang berlebihan. Iya, jangan berpikir yang berlebihan. Mereka cuma pengen kenal, siapa tahu kenal dulu ya kan. Kalau sudah kenal baru ambil langkah berikutnya, ada amin. Jangan baru kenal sudah ambil langkah 1000. Langkah 1000-nya apa? Saya bawa ke kamar Pastor Eka. Tuhan Allah But you gotta have, ambil langkah iman. Menghadapi raksasa saudara. 1 Samuel 17 ayat 16, selama 40 hari. Berapa hari Bapak Ibu Saudara sekalian? Selama 40 hari setiap pagi dan petang
Goliat mendekati barisan orang Israel dan menantang mereka. Berarti 40 hari siang dan malam. Sorry, yes. What is it? Pagi dan petang. 40 kali 2 berapa? 80. Berarti bangsa Israel punya 80 kali kesempatan untuk mengalahkan Goliat mereka. Tapi mereka gak bisa menghancurkan, mengalahkan Goliat mereka, mengalahkan raksasa mereka, karena mereka menunda-nunda. Jangan menunda-nunda kalau saudara ingin mengalahkan raksasa saudara. Yang berikutnya adalah jangan making excuses. Aduh, Eka raksasanya terlalu besar. I don't think so I can beat the giant. Gak mungkin sepertinya saya bisa mengalahkan raksasa tersebut. Stop making excuses. Orang yang hidupnya making excuses all the time, orang tersebut hidupnya gak akan mengalami progres dalam kehidupannya. Jangan menunda-nunda, jangan making excuses. Yang berikutnya adalah jangan pretending kalau saudara nggak punya raksasa. Nggak ada, saya nggak ada raksasa kok. Padahal orang terdekat saudara punya raksasa yang besar, yang perlu saudara kalahkan. So, mari kita belajar dari Raja Daud. Dia punya respon yang benar. Dia nggak menunda-nunda, nggak making excuses, nggak pretending, nggak menyangkali kalau dia lagi berhadapan dengan raksasa, tapi dia respon, dia akan melawan raksasa tersebut. Dan dia tahu Tuhan menyertai dia akan mengalahkan raksasa tersebut. Menunda-nunda akan menjadikan hal-hal yang mudah menjadi susah. Dan yang susah menjadi lebih susah lagi. Lebih susah lagi. So, jangan menunda-nunda, ada amin. Hadapi Goliat saudara. Karena kalau enggak, saudara, hidup saudara enggak akan maju-maju dalam kehidupan saudara. Bisnis saudara enggak akan maju-maju. Take risk. Iman itu sama dengan resiko Bapak Ibu saudara sekalian, basically. Tapi Tuhan itu bergerak dari iman kita. Waktu saudara mengambil, Abraham meninggalkan segala kenyamanannya, rumah ayahnya, meninggalkan segala keluarganya. Tuhan minta untuk dia pergi, meninggal barbershop terfavorit, kafe terfavorit, semua ditinggalkan untuk pergi. Dan Abraham menjadi bapa segala bangsa, menjadikan dia bangsa yang besar. Why? Karena dia mengambil langkah iman, dia nggak tunda-tunda, nggak making excuses. Walaupun Tuhan bilang, ya pergi, kemana? Nggak tahu, just pergi aja dulu. Sometimes Tuhan akan minta kita melakukan hal tersebut. But kita harus obey. Karena di balik ketaatan itu ada mujizat Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Cerita Petrus tidak akan pernah terekam di Alkitab kalau dia bisa berjalan di atas air. Kalau dia nggak taat apa yang Yesus katakan. Keluar dari the boat, berjalan. Dan Petrus mengambil langkah tersebut. Kita harus mengambil langkah iman. Jangan menunda-nunda. Kalau saudara ingin mengalahkan raksasa saudara. Ada amin? Jangan making excuses. 1 Samuel 17 ayat 23, 24. Tetapi ketika ia sedang berbicara dengan mereka, Goliat maju ke depan dan menantang orang Israel seperti yang biasa dilakukannya. Daud pun mendengar kata-kata tantangannya itu. Ayat 24. Segera setelah orang Israel melihat Goliat, mereka lari ketakutan. Perhatikan. Mereka lari ketakutan. Alkitab mengatakan bahwa orang Israel mereka melihat Goliat dan mereka lari ketakutan. Firman Tuhan tidak mencatat orang Israel kecuali Daud melihat Goliat, mereka lari ketakutan. Berarti termasuk Daud sempat lari ketakutan. Dia sempat ketakutan. Raksasa apa yang ada di depan saudara? Saudara tahu bahwa ada mujizat yang besar di belakang tersebut. But can you mengalahkan raksasa tersebut? Punya respon yang benar. Supaya saudara bisa mengalahkan raksasa tersebut. Ketakutan itu manusiawi Bapak Ibu Saudara. Benar gak? Yes. Tapi juga dari remember apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Dia memberikan roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dia berikan itu kepada kita. Jadi roh yang ada di dalam saudara lebih besar dari raksasa saudara. Lebih besar dari Goliat saudara. Lihat orang kiri kanan kasih tahu. Ingatkan mereka roh kamu lebih besar daripada Goliat kamu. So you gotta face your giant. Amen. Berani menghadapi raksasa saudara. Nomor yang kedua adalah pimpin perasaanmu. Langkah yang penting yang kita bisa belajar dari Daud adalah pimpin perasaanmu. Ada amen. Yes, yang lagi putus pacar tolong angkat tangan. Whatever it is buat saudara. Mungkin saudara merasa gagal. Mungkin saudara kok bisnis saya nggak maju ya. Kok
saya mengalami sakit hati saat ini. Jangan membiarkan perasaan saudara memimpin saudara. Justru Daud memutuskan untuk memimpin perasaannya. Ini adalah kunci Daud mengalahkan raksasanya. Kalau dia nggak memimpin perasaannya, kemungkinan besar Daud tidak pernah bisa mengalahkan raksasanya. And sekarang saudara harus pintar-pintar filter suara-suara. Suara dari sosmed, suara-suara orang dari kiri kanan saudara yang mendatangkan ketakutan, yang mendatangkan kecemasan, kekhawatiran yang besar. And don't let that voice mendikte perasaan saudara, dan saudara mulai dipimpin perasaan saudara. Kembali kepada firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, amen. Yang selalu menguatkan kita. Daud memutuskan untuk tidak dipimpin perasaannya. Karena kalau saudara melihat journey yang Daud lewati mengalahkan Goliat, dia mengalami emosional yang berbeda-beda, feelings yang berbeda-beda. Dia merasa takut, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 24, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Daud juga sempat lari, tapi saya bersyukur Daud tidak membiarkan perasaannya memimpin dia. Justru dia menguasai perasaannya, dia memimpin perasaannya, dia mengendalikan perasaannya, sehingga dia bisa mengalahkan Goliatnya. Perasaan apa lagi yang dia lewati? Dia perasaan overwhelm. Overwhelm yang dia lewati. 1 Samuel 17, 38 sampai 39. Saul memberikan pakaian perangnya, yaitu sebuah baju besi kepada Daud, dan Daud mengenakannya. Lalu Saul memakaikan topi tembaga pada kepala Daud. Akhirnya Daud mengikatkan pedang Saul pada baju besi itu, lalu mencoba berjalan, tetapi tidak bisa. Karena saudara bayangkan, anak umur belasan tahun dikasih pakai alat perang, pakaian perang, orang dewasa yang punya Raja Saul lagi. Saudara bisa bayangkan kan, anak belasan tahun ngomong sama the most powerful person di zaman itu, Raja Saul, dan dia harus pakai segala peralatan Saul. Dan dia coba jalan, tapi dia nggak bisa karena terlalu berat. Menurut ahli teologi yang mengatakan bahwa baju perangnya Saul aja itu kira-kira kurang lebih beratnya 55 kg, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bawah anak yang berumur 15 tahun kurang lebih. He's overwhelming. Dia nggak tahu juga mungkin. Kenapa dia overwhelming? Mungkin dia juga nggak tahu gimana caranya ngomong sama Raja Saul yang the most powerful person. Kalau saya bilang saya nggak mau pakai, kira-kira dia tersinggung nggak? Ya kan? Dia bingung, dia harus ngapain. Overwhelming. Tapi saya bersyukur Daud tidak membiarkan perasaannya memimpin hidupnya. And sometimes mungkin ada beberapa orang saudara di sini yang saudara lagi overwhelming dengan pekerjaan saudara, dengan pernikahan saudara, dengan bisnis saudara, dengan sekolah saudara, dengan masa depan. Ada yang overwhelming dengan resolusinya, masih terjaga resolusinya. You overwhelming right now, but don't let perasaan saudara memimpin saudara. Kalau saudara ingin mengalahkan giant saudara. Daud pun merasa terintimidasi. So many feelings yang dialami sebelum dia mengalahkan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 44. Beberapa saat kemudian Goliat yang didahului oleh pembawa perisainya mulai berjalan mendekati Daud. Bayangkan, Goliat 3 meter. Gede kali badannya. Tetapi ketika ia melihat Daud dan memperhatikannya, Goliat tertawa. Kira-kira seperti itu. Goliat tertawa, mengejek karena Daud masih muda sekali dan tampan seperti opa-opa Korea. Ayat 43, kata Goliat kepada Daud, untuk apa tongkat itu? Apakah kau anggap aku ini anjing? Lalu Daud dikutukinya demi para dewanya. Ayat 44, lagi pula ia menantang Daud. Katanya, ayo maju, akan kuberikan tubuhmu kepada burung dan binatang supaya dimakan. Goliat atau raksasa ini mengeluarkan kata-kata yang mengintimidasi dia. Apakah saudara lagi diintimidasi oleh seseorang? Apakah saudara lagi diintimidasi sama situasi saudara? Apakah ekonomi ini mengintimidasi saudara saat ini? Jangan membiarkan perasaanmu memimpinmu. Jangan membiarkan perasaan kita memimpin kita. Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita,
Saudara ketahui bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Bahkan firman-Nya berkata Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti kalau Tuhan mengirimkan raksasa atau Goliat, Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara. Bukan untuk menghancurkan, menjatuhkan saudara atau membunuh saudara. No. Dia akan pakai Goliat tersebut untuk membentuk saudara menjadi pribadi yang lebih dahsyat, lebih baik lagi. Ada amin. So jangan membiarkan perasaanmu memimpinmu. Kalau saudara ingin mengalahkan Goliat tahun 2025. Ada amin? Yang ketiga, poin yang terakhir adalah lakukan hal-hal kecil dengan hati yang besar. Lakukan hal kecil dengan hati yang besar. Orang yang bisa dipercayai Lukas 16 ayat 10. Orang yang bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Tetapi orang yang tidak bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, tidak bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu bertanyalah Samuel kepadanya, hanya inikah semua anak laki-lakimu? Jadi Nabi Samuel lagi tanya papanya si Daud. Jawab Isai, masih ada seorang lagi yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan domba. Samuel berkata, suruhlah memanggil dia, karena kita tidak akan makan sebelum ia datang. Daud akhirnya dipanggil, dia diurapi dengan minyak menjadi seorang raja. Roh Tuhan turun atasnya. Kalau saudara baca ceritanya terus, Roh Tuhan turun atasnya. Tahu apa yang Daud lakukan? Setelah dia diurapi sama Nabi Samuel, diurapi menjadi raja, Roh Tuhan turun atasnya. Apa yang Daud lakukan? Dia kembali ke ladang dan mengurus domba-domba. Saudara tidak akan pernah dipercaya dengan hal besar kalau saudara nggak setia dengan hal kecil. Promosi itu datangnya dari Tuhan. And sometimes saudara merasa kayak kok everybody doing this, kok everybody doing that. Kok mereka udah liburan ke sana, kok mereka udah liburan ke sini. Saya masih, kok kerjaan mereka udah seperti itu dan lain sebagainya. Saya sepertinya lonely. Kok kenapa Tuhan izinkan? Hey, kadang-kadang Tuhan memang izinkan saudara. Tuhan lagi separate you from the rest. Why? Karena dia lagi prepare you untuk mengalahkan Goliat. Daud tidak akan pernah mengalahkan Goliat kalau dia nggak bisa taking care domba-domba yang diserang sama beruang dan singa. Kalau saudara terlalu besar untuk mengurus hal-hal yang kecil, saudara terlalu kecil untuk mengurus hal-hal yang besar. Saudara harus setia dengan hal kecil. Ini prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita setia dengan hal kecil, Tuhan akan mempercayakan kita hal yang besar. Ada amin? Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, amin. Well, this is it. This is the message yang ingin saya sampaikan. Kita akan mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa dari teman-teman di tempat ini. Bagaimana mereka menghadapi raksasa mereka, menghadapi Goliat mereka mengambil keputusan-keputusan penting sehingga mereka ditempatkan, diposisikan Tuhan di komunitas yang sehat dan mereka menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. So please Hillsong Bali, check this out, kesaksian yang sangat-sangat powerful bagi kita semua. Menapaki jalan kehidupan, kita sering mendapati diri kita mencari. Melihat jejak yang kita lalui, mata kita selalu tertuju pada pertanyaan, kemana ujung jalan ini? Namun sesungguhnya kita tak pernah benar-benar tahu apa yang tersembunyi di balik jalan yang belum kita kenali. Halo, nama saya Alexa, saya seorang professional dancer dan ini kisah saya. Saya lahir dari keluarga Kristen, namun waktu saya umur 2 tahun, orang tua saya bercerai dan saya ikut mama saya sebagai single parent. Bertumbuh dengan mama saya, seorang single parent, jujur itu membentuk saya jadinya tidak mempunyai sosok seorang ayah, figur pernikahan yang sehat itu seperti apa, keluarga yang sehat itu seperti apa, even hubungan yang sehat itu seperti apa. I was really blind of that. Kosong, ada rasa kosong dalam hati saya yang saya nggak pernah dapatkan. Tahun 2022 adalah puncak di mana saya benar-benar ikut kompetisi, menang lomba di Indonesia, ke luar negeri juga. Saya mempunyai banyak teman dan komunitas dan pada saat itu akhirnya something yang kosong dalam hati saya itu saya merasa kayak akhirnya saya terlihat, I was seen, acknowledged, dan there is something to prove inside of me that I can prove to other people. Saya memutuskan untuk pindah ke sini tahun 2023 awal hanya karena ambisi saya untuk menjadi nomor 1 dan selalu menang kompetisi di dance.
Akhirnya ambisi tersebut membawa saya ke dalam satu toxic relationship. I look up to this guy yang secara dance skill is really good, karena saya tidak mempunyai sosok apa itu hubungan yang sehat dan apa itu hubungan yang benar. Akhirnya saya masuk ke dalam hubungan yang toxic hanya karena ambisi saya di dalam dance tersebut, ingin dilihat dan ingin acknowledge and feeling love. Waktu aku kecil, orang tua aku tuh nggak kasih aku understanding atau pengertian kayak oke, kita bercerai atau bahkan papa kamu tuh kenapa atau di mana atau gimana itu. I don't even have that. Sampai besar saya harus figure that out myself. Sering banget ada rasa-rasa kayak nyalain Tuhan. Why do I have to go through this? Waktu itu saya merasa mungkin karena saya merantau sendiri ke Pulau Bali dari Pulau Jawa, dan the only person mungkin yang ada buat saya adalah this guy. I was feeling really alone, sangat merasa sendiri dan lonely. Saya akhirnya ke gereja Hillsong Bali. I met friends and leaders yang menurut saya sangat-sangat membantu saya. They're really humble and have the humility. And then I was actually seeking for help. Saya mencari sebuah bantuan dan saya kontak beberapa teman dan leaders di Hillsong Bali. Saat itu ada Kak Suzana, ada Nando dan Kak Rebi yang sangat membantu saya with practical ways. Hanya dengan keberadaan mereka di saat terpuruknya saya ingat banget juga waktu itu Nando bilang bahwa we will never give up on you, dan saat itu I can really feel that Jesus himself won't give up on you. Until now I feel like he is the one that's never giving up for me in my life. Satu saat saya cuma merasa bahwa Tuhan benar-benar nunjukin, reveal himself to me. Kekosongan saya hanya bisa disatisfy dan diisi oleh Tuhan. Dan saat itu akhirnya saya take a leap of faith. Now it's not my ambition anymore. It's not what I want to be approved. Tapi melalui apa yang aku bisa lakukan dan talenta yang Tuhan udah kasih, I just want to serve him and live for him. Saya sekarang pelayanan di ministry dance dan juga as a youth leader, and I want them to know that there is nothing that can satisfy their heart other than Jesus, selain Tuhan. Dan when they look up for God, mereka mencari Tuhan, that's when they can satisfy themselves. I never thought I'd be sitting here talking about Jesus, but here we are. My name is Kevin. I'm 36 years old. I'm from Germany. I've been living in Bali since 2019, and I've been going to Hillsong since August 23. And I started volunteering at Hillsong in January 24. My journey with the church actually started when I was a kid. I was baptized when I was, I think, 3 years old, but never really went to church after that. Also, my family is not really religious or going to church. During that time, I was in boarding school. My boarding school was really strict, so you were only able to go out in specific time, and one of those times was during church on Sunday. We used to say that we're going to church, so we walked to church, we said hello in church, and we immediately left. We could sit in some cafe and, I don't know, smoke cigarettes and drink coffee. That's what we did. My parents divorced when I was 10, which was also the reason why I had to go to boarding school. I had a time in my life where I felt really depressed, had a lot of negative thoughts and suicidal thoughts, just locking myself inside the house for 2 years. During that time, I remember there were moments when I used to go outside in the street and I used to fall on my knees and I used to cry and I used to look up to God and I used to ask him, like, why is this happening to me? Like, why are you doing this to me? And why can it not be better? I was really in a very negative relationship with God. I tried to be angry at someone and I think I couldn't really be angry at anyone but God in that moment. During that time, I was continuously still looking for answers, and I made a decision one day to just leave everything behind and go on a search. So back then, I decided to move to Egypt, and I lived in Egypt for 1 year. I constantly tried to find a solution, but the more I tried to find a solution, the more helpless or empty actually it felt, because it seemed like I'm running out of solutions, but I don't find the answer. Then in 2019, I moved to Bali and also had some struggles here that I had to go through with family and work and everything. After some time, in 2023, I met someone in the gym and we became friends. She told me her story and her story with God and faith and how she used to go to church every Sunday and be really involved. All these things that I never did myself. One Thursday, random Thursday in August, I woke up
and decided I want to go to church. So I texted my friend and I said, hey, when is church on Sunday? She was very confused because she was like, why do you want to go to church and why are you asking this? And then I said, I just want to go and I think it's nice to go together with you, so bring me there. So then we went to a church in Uluwatu, but somehow I was not really connected, I think. I was still very skeptical and it was a little bit overwhelming. And I told my experience and then she told me, why don't you try Hillsong? And then I said, okay, when? Next Sunday? So I decided to go to Hillsong the next Sunday. And for me, when I first came to Hillsong, something really strange happened. Like I had a really strange feeling. I immediately felt like, oh wow, this is different. What I know from back home, this is different from what I've experienced here right now. People are different. I had this strange feeling coming over me like, oh, maybe I'm in the right place. So from that first Sunday on, something changed for me. So I kept coming back, and the more I came back, the more I felt peace. That maybe I don't need to have it figured out and everything is okay the way it is. Since that first Sunday, I've been coming back every Sunday. I only missed it twice. Once I was really sick with Bali and the toilet in church was broken, so I knew that in advance. And the second time I had a bike accident and then actually couldn't make it. As my journey continued with church, I started reading the Bible every day, constantly trying to look for answers and trying to look for how can my faith grow stronger and bigger. And I got interested in all other kinds of things as well, other religions, other things, and I read everything that I could find, like the Lost Gospels or whatever I could get my hands on. From that moment on, it became more about Jesus, less about religion, because everything pointed to Jesus. And if every other religion and every other thing mentions Jesus as one of the ways, and Jesus says, I'm the only way, then maybe that's the right way, right? I think what is important to mention is that even though I found Jesus, and I knew Jesus is the answer, and I know, okay, my life can change now because I'm not alone anymore, and I have a certain kind of peace, it didn't mean my life got instantly easier. Actually, the opposite happened. So during that time when I got really involved with church, daily praying and daily reading the Bible, my cameras got stolen. I'm a photographer, so in that moment for me was like, oh wow, so I guess I'm left with nothing, which made it really hard. But for the first time in my life, I wasn't really afraid or scared, or I didn't panic. I was just like, oh, okay, guess there's something that God wants me to see or learn out of this. I felt still at peace, even though I thought, okay, wow, like I'm not sure how will I continue my life. That struggle continued with financial struggles until now recently when I had that bike accident. And even in that moment where I had this crash with those two trucks and I knew it was going to happen, I closed my eyes when I knew I'm going to crash now. I didn't really feel scared. I wasn't really afraid. I was just like, okay, like I'm at peace, like I'm in a good place, everything is okay. Whatever happens after, I'll be fine. If I make it out, if I don't make it out, I will be okay. That peace that I'm feeling, that I'm getting from Jesus, from my faith now, and not being alone, is not perfect in any sense, but it gives me something to hold on to. And I never really feel alone anymore. I never feel like things cannot get better. I have always hope, and it helps me a lot throughout my life. And my life has changed ever since. Perkenalkan, nama saya Selvi, saya ibu dari Matthew. Saat ini Matthew pelayanan di Hillsong. Saya beri dia nama Matthew karena kan artinya gift from God. Jadi cerita kelahiran Matthew sendiri itu merupakan miracle dari Tuhan ya. Karena ternyata kandungan itu kan ada 3 lapis. Dia itu cuman bergantung sama lapis yang paling dalam. Jadi 2 lapisan saya tuh udah pecah. Jadi kalau sampai terlambat, saya dan Matthew tidak bisa diselamatkan. Saya lupa saya baca di mana Hillsong ada di Beach Walk waktu itu. Jadi saya ajak anak-anak. Karena Hillsong itu bukan sesuatu yang baru buat mereka. Waktu itu kan ada videonya Hillsong Kids ya.
ya, masih zaman pakai DVD. Jadi saya sering belikan mereka DVD-nya Hillsong Kids. Kalau dari sisi Matthew sendiri kayaknya dia excited ya, beda gitu loh. Kalau saya bawa sekolah minggu tempat lain dengan dia masuk ke kelasnya Hillsong Kids, saya lihat ada perbedaan gitu loh. Kayaknya perubahan itu benar-benar terjadi itu saat dia ikut summer camp ya. Dia bilang setelah dia ikut summer camp itu, dia merasa dia menemukan komunitasnya. Dia feel welcome ya, feel accepted gitu. Jadi waktu itu dia mulai ikut RDG ya. Jumat dia ikut RDG, hari Sabtu waktu itu dia sebenarnya udah pelayanan di tempat lain jadi drummer karena kan dia bisa main drum. Tapi dia merasa dia belong di sini di RDG. Nah sejak itu dia akhirnya memutuskan untuk ke Hillsong aja. Saya bersyukur gitu loh, karena dia punya kesempatan untuk belajar kan ya. Terus belajarnya di gereja, di satu komunitas yang menurut saya itu lebih aman gitu ya. Jadi ya saya bersyukur banget Tuhan sepertinya membuka jalan untuk dia gitu. Mengirim anak saya pergi sejauh itu sudah langkah iman sendiri ya. Itu juga ceritanya saya pikir keajaiban Tuhan juga ya. Sebenarnya dia tuh maunya kita kirim ke Brisbane, tapi ada teman menyarankan ke Perth aja. Itu setelah dia cek perbandingan dua kota ini, oh ya kayaknya dia prefer Perth ya. Terus pas waktu dia lagi pelayanan di sini di Hillsong Bali, ada kreatif tim dari Perth datang. Terus dia kenalan, Kat namanya. Kat bilang, oke, nanti kamu sampai Perth, tag aku aja. Jadi waktu kita antar dia ke Perth, hari Minggunya kita ibadah di Hillsong Perth. Ketemu si Kat, minggu depannya dia udah di roster. Kalau saya pribadi, saya bangga ya sama dia ya. Sorry. Ada masa-masa yang dia punya banyak hal yang bergejolak di dalam gitu ya, sebagai anak yang lagi bertumbuh, yang kita sebagai orang tua kadang-kadang juga nggak bisa mengerti ya, karena beda ya, beda personality saya sama dia, kita totally different. Saya orangnya yang well planned, well organized, semuanya tertata rapi, sedangkan dia namanya artis ya, kan lebih messy. Secara pendidikan dia lebih pinter gitu ya, jadi kadang-kadang mungkin lihat maminya nih, mami ngerti apa gitu, jadi ada pergumulan juga di dalam yang kita nggak mengerti gitu ya. Jadi dengan dia ikut RDG, terus dia tertanam melayani, saya percaya kalau dia ke gereja kan dia ada di hadirat Tuhan ya. Kalau kita bermain air pasti kita basah, jadi kalau dia datang ke gereja, entah bagaimanapun kondisi dia saat itu, saya percaya hadirat Tuhan tuh menjamah dia. Jadi sekarang dia pergi jauh, saya percaya penjagaan Tuhan itu nyata ya. Sampai sekarang dia sudah tahun kedua dan dia masih setia melayani gitu ya. Saya bersyukur banget bahwa dia ke Hillsong gitu. Dia menemukan komunitasnya gitu. Bukan kebetulan kalau dari kecil saya expose dia untuk dengerin Hillsong itu ya, Kids Song ya. Bawa dia ke Hillsong gitu ya. Saya bersyukur banget. Itu memang sudah jalan Tuhan gitu ya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan. How beautiful was that? Saya berdoa kita semua diberkati. And saudara, kita akan introduce to you a new song yang ditulis oleh tim kami. Dan lagu ini berbicara tentang mengambil langkah iman. Mengambil langkah yang meskipun kita nggak tahu kemana Tuhan mau bawa kita, tapi ketika Tuhan panggil kita, jawaban kita cuma iya. Dan saya berdoa biar lagu ini boleh memberkati kita semua. Ini boleh menjadi our anthem today. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Izinkan kami untuk mengajarkan lagu ini kepada saudara. Is that okay? Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku serahkan hidupku, firman-Mu pelita kakiku, setiamu
dan setiap langkahku, Tuhan aku berserah. Kemanapun kau bawaku, jawabku ya Tuhan, jawabku ya Tuhan. Apapun kehendak-Mu, apapun rencana-Mu, selalu
saudara, saya berharap saudara mendapatkan sesuatu pagi hari ini. You know, it talks about stepping out in faith untuk melangkah dalam iman kita, saudara. Dan lagu tersebut, I think it's very beautiful written. Talks about waktu Tuhan panggil kita, waktu kita mau melangkah, jawabannya cuma satu, hanya ya doang. Dan mungkin saudara ada di persimpangan di mana saudara lagi bingung nih. Saudara nggak tahu apa saudara harus step forward, apa saudara harus belok kiri atau harus belok kanan. Dan mungkin saudara datang dengan beban, I just don't know what to do now. But can I just encourage you to say yes to God in whatever circumstances yang saudara lagi alami sekarang. Karena saya percaya hanya bersama dengan Yesus kita bisa aman. And mungkin hari ini Tuhan mau saudara untuk step out in faith. I don't know what it is. Mungkin hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Mungkin dalam bisnis saudara, dalam keluarga saudara, dalam relationship saudara. I don't know what it is. But can I just pray for you hari ini? Bahwa Tuhan akan memberikan saudara damai sejahtera, clarity dalam kehidupan saudara, so you can take that step. And I really believe langkah awal yang saudara akan ambil, Tuhan akan berkati itu semua. And itu akan memimpin saudara ke tempat di mana Tuhan akan bawa saudara. Tempat sesuatu yang saudara belum pernah lihat sebelumnya, yang saudara belum pernah pikirkan sebelumnya, itu yang Tuhan ingin sediakan buat saudara. And I'm believing that for you. Dan saudara, di setiap akhir kebaktian Hillsong kita selalu memberikan kesempatan, kita selalu membuka ruang buat orang-orang yang belum pernah mengenal siapa Yesus, yang belum menjadikan dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, untuk mengambil, untuk membuat keputusan bahwa hari ini mereka akan mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. And if this is you, maybe langkah iman saudara pagi hari ini adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. And maybe you're well jawab, saya sudah Kristen dari lahir. Can I tell you, KTP saudara Kristen mungkin atau keluarga saudara Kristen tidak menjadikan saudara pengikut Yesus. Karena I don't think Tuhan Yesus tertarik dengan agama saudara. Yang dia tertarik adalah hubungan secara pribadi antara saudara dan dia. So if this is you, kalau misalkan saudara mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, I would love to pray for you. Saudara, di depan sampai belakang bawah kita menutup mata kita dan menundukkan kepala kita. Kita akan berikan privacy buat beberapa orang yang tempat ini. Saya percaya akan ada banyak orang yang akan mengambil keputusan ini untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. And if this is you, dalam hitungan ketiga, maukah saudara mengangkat tangan saudara supaya saya tahu siapa yang saya doakan pagi hari ini. If this is you, kalau saudara ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, angkat tangan saudara. 1, 2, 3. Raise your hands. Masih ada banyak banget tangan yang terangkat, yang ada di tengah, yang ada di sebelah kanan saya, yang ada di sebelah kiri, yang ada di foyer. I see your hands. God bless you. Amen. Amen. Well, saudara bisa turunkan tangan saudara lagi. Di sebuah gado ini akan menjadi kehormatan yang luar biasa buat saya untuk bisa memimpin doa ini bersama-sama dengan saudara. Kita akan berdoa saudara, and yang angkat tangan dan yang gak angkat tangan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mendukung saudara-saudara kita yang mengambil keputusan tersebut. Terus saya akan berdoa dan saudara akan mengikuti kata-kata saya. So you ready to pray? Saudara siap untuk berdoa? Let's pray. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Lebih keras lagi, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Aku mengucap syukur buat anakmu Yesus. Aku percaya dia telah mati dan bangkit kembali, menebus dosa-dosaku, mengampuni kesalahanku. Mulai detik ini, aku menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat teman-teman kita yang mengambil keputusan tersebut. Dan saya percaya ini bukan keputusan yang biasa yang saudara bisa ambil. Ini keputusan yang akan mengubah kehidupan saudara. And if this is you, saudara, di depan tim kami akan melambai-lambaikan Alkitab ini saudara. And why don't you just go to them and ambil Alkitab ini sebagai tanda kalau misalkan hari ini saudara mengambil keputusan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Amen. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat teman-teman kita yang mengambil keputusan tersebut. And so this is it, adalah akhir dari kebaktian Hillsong. Thank you so much for coming. Siapa yang diberkati pagi hari ini dari Pastor Eka dan kesaksian-kesaksian tersebut. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. This is good. And next week, everybody say next week. Next week jangan lupa jam 10.30 ada Pastor Steve Dixon di Sanur. Dan jam 4 dan jam 6 sore ada Pastor Steve Dixon di Hillsong Kuta. So make sure saudara make time for that. Karena it's gonna be amazing week, amazing Sunday with Pastor Steve Dixon. Amen. Buat siapa yang siap untuk pulang, makan siang, jalan-jalan ke GWK or whatever. Oh nggak ada, you wanna stay here? Kita
Well, sebelum kita pulang saudara, I would love to pray for all of us dari depan sampai belakang. Kalau saudara rasa nyaman, mari kita angkat tangan kita. I would love to pray for all of us. Bapak kami di surga Engkau, melihat setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Engkau akan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa hari-hari depan Tuhan. Minggu-minggu ke depan akan menjadi minggu yang penuh dengan harapan Tuhan. Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat pintu-pintu opportunities Tuhan Yesus Kristus Engkau akan berikan buat kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa lebih dekat denganmu Tuhan. Untuk Tuhan Yesus Kristus have a good relationship with you Jesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu Tuhan. Masa depan kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang take care all of that. In Jesus mighty name, and everybody say Amen. Happy Sunday church. I'll see you next week. God bless you.